Wah, materi mengenai layanan peminatan dan perencanaan individual sudah berhasil kita lalui. Perjalanan kita sudah hampir berakhir. Mari kita memasuki modul terakhir pada topik ini, yaitu layanan responsif. Layanan responsif menyediakan bantuan kepada peserta didik yang sedang membutuhkan pertolongan segera dalam area akademik, sosial, dan pribadi. Misalnya mengatasi masalah kecemasan akademik, mendampingi peserta didik yang menghadapi konflik dengan teman sebaya, atau untuk mengentaskan peserta didik dari masalah perilaku seperti tindak kekerasan. Tujuan dari layanan ini adalah agar peserta didik lebih berdaya dengan memiliki strategi dalam mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam memberikan layanan responsif, satuan pendidikan dapat bekerja melalui alur berikut. Fokus dari layanan responsif sangat bergantung pada permasalahan peserta didik. Maka dari itu, guru BK dapat mengidentifikasi masalah berdasarkan laporan dari wali kelas, guru mata pelajaran, teman sebaya, asesmen, ataupun dari laporan peserta didik yang bersangkutan. Selanjutnya, guru BK, wali kelas, dan pimpinan satuan pendidikan perlu menentukan apakah masalah yang dialami oleh peserta didik dapat diselesaikan dengan sumber daya yang dimiliki satuan pendidikan. Maka dari itu, dalam layanan responsif, satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan mitra seperti psikolog, psikiater, atau tenaga ahli lainnya, baik di dalam maupun di luar satuan pendidikan. Setelah kebutuhan penanganan masalah ditentukan, satuan pendidikan dapat memberikan layanan konseling, baik secara individu maupun kelompok. Pelaksanaan konseling individu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik dalam memperbaiki diri, serta mencari solusi dengan pendekatan yang reflektif. Sedangkan konseling kelompok dilakukan untuk meningkatkan kesadaran peserta didik secara kelompok dengan melatih keterampilan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Konseling kelompok biasanya dilakukan bila ada kasus yang berkaitan dengan sekelompok peserta didik. Pada kedua layanan ini, satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan tenaga ahli dan orang tua jika dibutuhkan. Pada akhir layanan, penting sekali untuk mengajak peserta didik merefleksikan permasalahan yang dihadapi agar mereka dapat mencari solusinya. Untuk meningkatkan rasa tanggung jawab, peserta didik dengan guru BK akan membuat rencana tindak lanjut hasil konseling yang disepakati oleh guru BK, wali kelas, peserta didik, dan orang tua jika dibutuhkan. Hal yang paling penting dalam layanan responsif adalah privasi dan kerahasiaan peserta didik untuk menghindari pandangan negatif dari teman-temannya. Terlebih pada jenjang SMP dan SMA yang merupakan masa paling rentan baik dari sisi kognitif, psikologis, maupun fisik atau seksual. Maka dari itu, sensitivitas pendidik sangat diperlukan dalam pemberian layanan responsif. Apabila terjadi konflik, pendidik harus segera menengahi konflik tersebut dengan melibatkan wali kelas, orang tua, dan pimpinan sekolah jika dibutuhkan. Pendidik sebagai mediator yang netral juga perlu memahami situasi secara komprehensif dari berbagai sudut pandang, seperti melalui pengamatan, mengajak diskusi pihak yang berkonflik, atau meminta informasi dari pihak lain yang mengetahui konflik tersebut. Saya jadi ingat satu siswa saya yang sedang mengalami masalah akademik. Bagaimana saya bisa membantunya ya?